Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan melanjutkan tutorial video aplikasi web berbasis ASP atau berbasis SISAP atau SICRES, bahasa pemrograman SISAP atau SICRES. Jadi tadi saya terakhir sampai di sini ya. Nah, saya perlihatkan dulu tampilannya. Jadi saya mau di posisi ini, posisi beranda. Jadi sebelum saya lanjut, saya perlihatkan dulu posisi terakhirnya di sini. Kita run dan dia tampilannya seperti ini. Nah, ini kan halaman web profil ya. Kan saya sampaikan bahwa kalau tampilannya putih seperti ini kan agak kurang bagus kelihatannya ya, karena polos sekali. Jadi nanti kita akan tambahkan gambar di sini, gambar yang akan berjalan. Jadi itu gambar yang akan berjalan namanya gambar slideshow. Nah, gambar slideshow yang berjalan itu saya ingin contohkan seperti ini. Ada websitenya Informatika seperti ini, informatika.ftuimac.id. Nah, kita tunggu ya, dia lagi loading. Nah, ini yang di bawah ini gambar slideshow namanya ini. Ini dia akan berjalan otomatis ya, berjalan otomatis. Nah, itu berjalan otomatis. Ini yang dikatakan gambar slideshow. Jadi kita akan tambahkan gambar di halaman web ini, halaman web beranda menggunakan slideshow seperti ini. Jadi saya kembali dulu ke sini. Saya close dulu ini ya, atau berhentikan. Nah, sebelum kita lanjut, jadi ini ada lagi supaya kita tidak capek membuat source code HTML atau source code slideshow. Jadi kita masuk lagi di sini web browser, baru buka tab baru kita ketik Bootstrap di sini. Nah, sama dengan sebelumnya. Kalau Bootstrap yang sebelumnya yaitu saya download CSS, font dan JavaScript. Kali ini saya akan download tampilan HTML untuk slideshow. Jadi saya enter. Nah, setelah masuk di sini, setelah terbuka seperti ini Bootstrap, kita klik ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita ketik di sini, di search ya, baru klik slide show. Nah, ini sudah ada slide based carousel usage, baru klik ini. Nah, sudah ada tampil seperti ini ya. Jadi posisinya mouse itu ada di sini, carousel. Ya, carousel. Jadi slideshow, tampilan slideshow, namanya di Bootstrap yaitu carousel. Jadi kita scroll ke bawah. Nah, di sini di bawah ini ada beberapa pilihan. Ada tampilan seperti ini, basic example for slide, ada juga tampilan seperti ini. Jadi ini nanti kode-kodenya akan saya copy. Kita akan copy masuk di aplikasi Visual Studio supaya bisa berjalan gambarnya. Nah, ada juga indikator. Ada juga gambar yang disertai dengan keterangan. Jadi saya ambilnya ini. Saya ambil yang ini, yang first slide ini. Kenapa saya ambil ini? Karena kita bisa lihat-lihat nanti nih. Kita bisa klik ini supaya gambarnya berpindah sendiri. Saya copy ini contohnya. Baru ini, jadi ini kodenya ya, kode HTML-nya kita copy ke bawah. Kita copy, baru buka Visual Studio Code. Saya ketik Visual Studio Code. Yang ini ya, yang ini Visual Studio Code. Saya edit dulu halaman HTML-nya di sini. Nah, ini. Nah, saya buka halaman baru.
tombol N. Saya dulu buka halaman baru, new file. Maaf, new file, new window. Baru klik paste di sini ya. Nah, ini kita paste. Nah, karena ini sebenarnya saya sudah edit ini, saya sudah edit tampilannya ini, supaya tidak terlalu lama. Jadi saya perlihatkan yang sudah diedit. Jadi ini nanti yang di atas ini saya hilangkan buttonnya, ini juga di bawah saya hilangkan titiknya, baru saya ganti ukurannya. Jadi saya close dulu ini ya. Saya close dulu ini. Nah ini tadi yang saya sudah copy, yang saya sudah edit. Jadi saya copy, jadi ini nanti akan saya kirimkan juga ke kalian. Jadi rencananya nanti ini nanti tampilan HTML-nya akan saya pindahkan di Visual Studio. Dan rencananya akan saya masukkan 4 gambar. Jadi kalau kita mau tambah 4 gambar, ya kita masukkan di bawahnya. Jadi ini kan ini ada 3 di sini 0, 1, 2. Jadi saya tambah lagi 1 dulu. Gambarnya 1. Oh ya, atau jangan saya ubah di sini. Ini saja nanti saya copy dan ubah di Visual Studio-nya. Jadi kita copy ini semua. Copy ini semua sampai di bawah, sampai terakhir di div. Baru saya Ctrl C, copy, baru masuk di sini. Baru saya posisi saya di beranda ya, baru scroll ke bawah. Baru saya masukkan di bawah ini, di bawah div. Saya boleh kasih komentar ini ya, saya kasih komentar. Jadi kalau mau kasih komentar itu mau kodenya seperti ini. Tanda lebih kecil, baru tanda seru, baru kita kasih begini. Baru saya kasih di sini adalah halaman slideshow. Baru garis datar lagi, baru tutup. Coba perhatikan ya, itu kalau tulisan komentar ini, jadi ini nanti tidak dieksekusi, tidak tampil nanti di halaman web ini dengan kodenya seperti ini. Jadi jangan dihilangkan ini. Kalau hilang tanda serunya itu, kalau hilang tanda serunya itu begini, maka akan tampil nanti di halaman web. Supaya dia bersifat sebagai komentar ya, kita kasih tanda seru. Baru di bawahnya ini kita enter. Baru Ctrl V baru paste. Nah ini sudah ada masuk ya. Sudah ada masuk. Jadi selanjutnya saya akan edit lagi nih. Saya tambahkan di sini saya enter. Oh ya, saya copy dulu ini. Karena rencananya ada 4 gambar saya mau masukkan. Ya itu tergantung kebutuhan kita ya. Bisa juga sampai 10 gambar. Baru saya ubah ini menjadi 3. Ini saya ubah menjadi 4. Begitupun juga yang ini, yang ini di bawahnya ada. Jadi di sini nanti kita masukkan gambar yang terhubung link, ya. Jadi saya edit dulu ini, saya copy yang ini, baru masukkan di bawah IMG. Baru tambahkan juga di sini. Ini tadi ada lebih begini, jadi saya hapus, enter lagi, baru saya tambahkan di sini paste Ctrl V. Saya tambah lagi di sini menjadi 4. Jadi kalau di atas itu 4 slideshow-nya, harusnya juga 4 gambar di sini. Enter juga. Jadi gini kita boleh kita tambahkan keterangan gambar 1. Keterangan gambar 2, gambar 3, gambar 3 ya, gambar 1, 2, 3, gambar 4. Nah ini ya sudah ada menjadi 4 gambar yang akan kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, saya kopikan gambar ke sini ya.
Saya kopikan gambar ke sini. Jadi tapi sebelum saya kopikan gambar, saya buat dulu folder gambar di sini. Sama waktu saya pembuatan profil web. Waktu pertama kita buat di video pertama, yaitu pengenalan menggunakan aplikasi Visual Studio dengan berbasis C#. Klik kanan dulu sini, baru kita add, baru new folder. Baru kasih foldernya namanya gambar. Jadi saya lanjut, di sini tadi saya sudah buat folder gambar, saya buka dulu folder besar saya. Folder aplikasi saya, cari gambar. Nah, picture, baru cari gambar. Saya cari gambar di sini coba. Oh, bukan ini, bukan gambar saya. Saya cari di sini. Gambar Flutter, baru saya buka ini. Nah, setelah itu baru saya blok ini ya. Ini hanya sebagai contoh, silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Saya copy ini gambar, baru masuk lagi di Visual Studio. Baru kita paste di sini ya. Klik kanan, baru paste. Nah, jadi ini nanti gambar kita akan masukkan rek masuk di sini, yang ada di sini. Jadi selanjutnya saya akan masukkan gambar ini ya. Ini urutannya ada headset, komputer, radio, smartphone. Sekarang saya masuk di sini, copy masukkan gambar di sini. Jadi untuk memasukkan gambar saya hapus dulu ini ya. Baru sama dengan di depan source src. Sama dengan baru pick URL. Baru saya cari gambar. Gambarnya itu yaitu headset. Saya skip dulu ini video ya, karena ini sudah azan. Nanti kita lanjut lagi. Saya lanjut ya. Jadi ini tadi sudah gambar pertama. Kita kasih nama di sini. Gambarnya yaitu headset. Di sini headset. Jadi saya tambahkan lagi di sini gambar kedua. Hapus dulu sama dengannya dengan tanda petiknya, baru sama dengan lagi, baru pick URL. Baru cari gambar di sini, gambar kedua yaitu komputer. Baru kita kasih juga di sini namanya komputer. Selanjutnya gambar ketiga yaitu di sini. Saya hapus juga ini sama dengannya dan tanda crashnya, baru sama dengan pick URL. Gambarnya gambar radio. Nah, di sini kita kasih juga radio. Yang keempat kita kasih gambar lagi. Sama dengan pick URL. Baru gambarnya yaitu smartphone. Saya copy ini ya, smartphone. Baru masukkan di sini ALT. Nah, setelah ini bisa juga kita ganti di sini gambar, keterangan gambar satu yaitu headset. Boleh kasih judul begini. Gambar kedua misalnya komputer. Ini hanya contoh ya, boleh juga dikosongkan. Saya hanya kasih keterangan gambar radio. Gambar 4 yaitu gambar smartphone. Setelah itu saya save. Saya save dulu, baru save all ya, save all, baru saya coba apa yang tampil. Nah, seperti ini tampilannya, ini berantakan ini tampilannya ini. Ini juga ini saya klik begini. Ini belum jalan ini. Saya mau bungkus ini menggunakan bertingkat gambarnya, jadi saya edit dulu gambarnya.
Saya kembali dulu ke sini. Stop dulu. Saya lanjut lagi di sini. Ini IMG harusnya saya tutup di sini, menutup di sini. Pakai begini. Baru di sini juga. Sepertinya tidak berpengaruh. Saya save dulu, baru coba refresh di sini. Nah, saya coba-coba ini karena ini dia keluar dari wilayahnya ya. Harusnya kan saya selurus dengan ini. Ini juga jadi saya harus bungkus menggunakan kontainer. Jadi saya copy dulu kontainer. Saya tambahkan div class container supaya dia tidak keluar dari area halaman HTML, halaman web. Saya scroll ke bawah. Itu tadi div class container. Yang ini ya. Yang mana tadi? Div. Sepertinya ini kurang satu ya. Di sini tadi di bawah div di atas div class container. Saya harus tutup di sini di bawah. Div. Coba saya 3 kali ya. Baru coba save. Baru saya kembali ke refresh halaman webnya. Oh, belum berpengaruh ya. Saya kembali coba sini. Next, baru refresh lagi. Coba saya close dulu, baru run ulang. Ya, kasih banyak Pak. Kembali saya perlihatkan bahwa seperti ini tampilannya yang tadi ya. Ini tampilannya tidak bagus. Ini ada apa? Bertumpuk gambarnya. Jadi saya kembali ke sini. Ada beberapa saya edit di sini. Jadi saya edit yang ini. Carousel, hapus dulu ini, baru carousel, baru spasi, baru aktif. Nah, setelah itu baru saya ubah ini, ubah ukurannya. Saya coba ukuran menjadi 150. Saya copy saja ini ya, 150. Ini juga. Baru ini juga. Baru saya save. Sekarang saya kembali ke browser. Coba kita refresh. Nah, gambarnya sudah lebar. Ini terlalu lebar gambarnya kalau begini. Ini juga masih berantakan ini. Saya kembalikan coba menjadi 120. 120. 120 semua ya. 120. Baru save. Baru ke browser lagi. Nah, dia sudah ini, sudah gambarnya sudah agak naik. Namun ini masih belum ini. Belum bagus ini kelihatannya ya karena masih bertumpuk. Sekarang saya tambahkan lagi, edit lagi di bawah. Saya edit ini button. Ganti menjadi A. Ini artinya A adalah link. Ya, saya ganti menjadi A. Ini juga tutupnya A. Ini juga A. Ini saya ganti menjadi A. Baru save lagi, kita kembali lagi refresh browser. Nah, ini sudah belum berubah ya. Saya kembali lagi ke sini. Ya, begitu memang kalau kode sedikit-sedikit refresh, ubah lagi, ada yang error, diubah lagi, ditambah lagi. Sekarang saya ganti, oh ya, saya tambahkan kontainer ya. Ini kontainer saya ini.
Saya copy ini kontainer. Kenapa saya kasih kontainer? Supaya yang ini preface ini sudah masuk ke dalam. Saya copy ini, baru tambahkan di bawah komentar ini. Baru tambah begini. Baru scroll ke bawah, karena ini kan ada div pembuka, jadi harus ada div penutup. Di bawahnya ini. Saya tambah div satu kali. Div. Tutup. Ya maaf, yang ini yang tutup ya, yang tutupnya. Baru kita refresh lagi. Saya refresh lagi coba. Nah ini sudah agak bergeser ke kanannya, namun ini belum, masih ada bertumpuk gambarnya belum. Nanti saya masih edit lagi. Jadi tapi ini preface-nya dan next-nya tombolnya sudah masuk ke kanan. Nah sampai di sini tadi ini gambarnya bertumpuk ya. Ternyata harus ada saya edit di sini. Saya masuk di sini baru ini tadi carousel yang ini kita ganti menjadi item. Oh ya maaf, yang ini tanpa carousel, item saja. Baru yang ini juga item juga. Item. Saya copy saja ya. Item. Saya coba save. Baru kembali lagi ke browser. Coba kita refresh ini. Nah ini sudah hilang gambar bertumpuknya ya. Sekarang ini kan gambarnya kurang tinggi. Tapi lebar ya, sudah lumayan lebar. Sudah sesuai dengan wilayahnya. Selanjutnya ini lagi saya tambah lebarnya menjadi 420. Saya copy saja ini 420. Ini juga 420. Terakhir video saya sampai di sini ya, yang belum bisa berjalan slide-nya. Ini yang saya pernah ubah. Namun sebelum saya lanjut untuk melakukan pengeditan, saya coba running dulu. Lihat bagaimana hasilnya. Nah seperti ini hasilnya. Ini tidak bisa jalan. Di sini kan ada tombol di bawah ini yang putih ini. Ini ada gambar tangan ya. Tidak bisa jalan ini ternyata. Nah ini yang saya mau lakukan perubahan. Jadi saya kembali dulu ke sini baru stop. Jadi ingat ya, kalau selalu kita mengedit ya harus dulu di stop. Nah saya kembali perlihatkan di Visual Studio Code. Nah, ini kan yang awalnya saya copy dari Bootstrap ya. Ini dari copy Bootstrap. Dan ini saya di sini carousel saya pindahkan untuk diedit. Ini yang tadi saya copy di Visual Studio. Ternyata saya sudah temukan ada yang harus diubah di sini. Nah ini saya ambil dari project lama saya. Nah ini yang saya copy. Mulai dari sini sampai di sini. Copy. Baru masuk di Visual Studio. Saya copy mulai dari sini sampai di sini. Baru klik kanan, paste. Nah, coba perlihatkan yang ini indikator, ini hanya komentar kalau warna hijau ini. Jadi boleh dihilangkan juga. Karena ini walaupun juga dieksekusi dia tidak ditampilkan ini. Sama dengan ini. Coba saya naikkan ya. Ini. Jadi ini ya bukan div di sini ya, jadi berubah menjadi OL. Nah, ini juga menjadi item aktif. Coba saya save kembali. Coba saya masuk di web browser. Baru saya coba refresh. Ini juga lebar. Nah, ini terlalu lebar ya. Jadi kita harus, nah ini sudah berjalan ya, sudah berjalan slide-nya. Coba perhatikan, coba sudah berjalan slide-nya. Nah, ya sudah berjalan. Ini saya dikatakan carousel atau slideshow. Nah, namun ini gambarnya terlalu lebar, jadi saya kembali dulu ke sini. Baru ubah menjadi ukurannya 30. Ke sini juga 30.
30. Baru saya save kembali. Coba saya refresh. Ini sudah agak kecil, jadi kalau masih besar ya masih bisa dikecilkan. Namun ini sudah berjalan slide-nya. Coba perhatikan ya, sudah berjalan slide-nya. Ya. Jadi saya cukupkan dulu video saya untuk tampilan slideshow melalui carousel sampai di sini. Jadi nanti ada pertemuan selanjutnya yaitu mengenai validasi. Jadi video saya nanti akan saya lanjutkan mengenai validasi pada tutorial-tutorial berikutnya. Jadi saya akhiri video saya dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.